Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa mengadopsi perspektif entrepreneur dalam mempelajari komunikasi strategis. Check this out. Nah, sebenarnya kalau kita bicara dimensi organisasi yang memiliki semangat, yang memiliki sudut pandang entrepreneurship, ini ada 4 dimensi dalam teorinya. Ya, nah teori organisasi yang sifatnya entrepreneur itu sebenarnya sangat menjunjung tinggi kemampuan atau skill atau ability untuk bertindak secara entrepreneur gitu. Jadi sebuah perusahaan yang memiliki staff atau karyawan atau orang-orang di dalamnya human resources yang bisa bertindak seperti entrepreneur itu bisa menjadi sebuah keuntungan ya, sebuah keuntungan yang kompetitif, terutama kalau kita bicara sekarang ada perkembangan teknologi yang sangat besar dan sangat masif, dan di situ ketika orang bertindak seperti entrepreneur, padahal perusahaannya itu adalah perusahaan orang lain, tapi dia merasa seperti itu menjadi bagian dari perusahaannya sendiri, dan dia bertindak seperti seorang entrepreneur, maka di situ akan muncul leadership dari individualnya, dan ada suatu keinginan untuk excellence ya, excellence performance atau tampil maksimal dalam sebuah kompetisi global. Nah, jadi kalau kita mendefinisikan apa itu corporate entrepreneurship, ya, itu adalah sebuah proses di mana individu atau siapapun yang ada dalam organisasinya ini berusaha untuk mencapai kesempatan tanpa mempedulikan apakah mereka punya kendali terhadap situasi di sekitarnya. Jadi they will strive for the best untuk mencapai tujuannya meskipun ada banyak keterbatasan. Nah, apa saja dimensi dari sebuah organisasi yang mana secara strategic communication ya, mereka itu punya perspektif entrepreneurship. Nah, yang pertama ini adalah yang disebut sebagai gatekeeping atau networking. Apa itu gatekeeping atau networking? Ini adalah bagaimana sebuah perusahaan atau sebuah organisasi selalu mengupdate informasi ya, yang ada di luarnya, yang ada di luar perusahaannya, dan pengetahuan, mereka selalu upgrade pengetahuan supaya organisasinya bisa berkembang sesuai dengan area of interest-nya atau sesuai dengan hal yang merupakan bisnis core-nya. Ya, jadi mereka selalu upgrade, misalnya kalau ada inovasi teknologi yang terbaru, mereka akan coba memperkenalkan itu kepada warga atau kepada stakeholder internalnya, karyawannya, direkturnya, dan juga kalau ada perubahan dari sisi market, ya. Jadi mereka akan berusaha untuk memperkenalkan itu, untuk belajar terus, sehingga di sini ada proses searching, filtering, dan evaluating potential opportunity dari luar organisasinya. Gitu. Jadi ini yang menarik, kenapa gatekeeping dan networking ini menjadi salah satu dimensi yang penting dalam entrepreneurship atau entrepreneurial organization. Nah, bagi yang kedua, itu di dalam gatekeeping dan networking itu ada keinginan dari individu di dalam organisasi tersebut untuk menciptakan network yang berhubungan dengan trust dan credibility. Ya, jadi mereka itu ketika menyebarkan network atau menciptakan network di luar, mereka selalu menjaga kepercayaan dan kredibilitas mereka sebagai anggota dari perusahaan tersebut. Nah, seorang yang berpikir entrepreneur atau seorang ahli komunikasi yang kemudian dia mengarahkan diri pada strategi communication, ya, dia itu selalu menjadi gatekeeper,
ya bagi terciptanya penyebaran informasi, feedback dan knowledge dari perusahaannya, tapi tetap menjaga reputasi dirinya sendiri juga gitu. Jadi dalam proses social interaction baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi, ini mereka sangat berusaha untuk menciptakan network itu untuk waktu yang lama, for a long term goal gitu ya. Jadi ketika mereka berhasil mengembangkan dan terus-menerus manage relationship-nya dengan klien, dengan supplier, dengan kolaborator, bahkan dengan kompetitor, mereka bisa membangun relationship ini di mana mereka dihargai karena adanya mutual trust, ya, saling percaya, dan juga adanya competitive advantage atau keuntungan kompetitif yang dia tawarkan sebagai seorang individu atau sebagai organisasi yang memiliki perspektif entrepreneurship. Sekarang yang kedua apa nih yang disebut sebagai dimensi entrepreneurial organization? Oke, kalau kita bicara strategic communication, kita akan melihat pada aspek yang kedua ini, yakni orientation to innovation. Nah, ini apa? Orientation to innovation ini sebenarnya adalah aktivitas yang paling utama dari entrepreneurship. Sebab entrepreneurship itu selalu goal-nya itu adalah orientasi dan sangat amat mencari inovasi gitu ya. Itu bagian dari entrepreneur. Makanya kalau kita bicara karyawan pun sebenarnya bisa bertingkah atau beracting ya, berlaku seperti seorang entrepreneur selama dia menerapkan prinsip-prinsip tersebut gitu. Nah, ketika seseorang memiliki kemampuan secara inovatif ya, mereka akan coba untuk mengidentifikasi pasar baru, mengidentifikasi kesempatan teknologi maupun organisasi, juga bagaimana mereka bisa mengisi gap dan menjadi solusi bagi operasi atau operasional organisasinya. Nah, inovasi sendiri bisa didefinisikan sebagai suatu proses yang menyediakan suatu added value ya untuk kebaharuan organisasi baik bagi supplier maupun bagi consumer. Nah, entrepreneurship teori sendiri itu sangat mengandalkan inovasi. Jadi kalau ada ketidakberlanjutan inovasi, kemudian prosesnya juga mandek gitu ya, ini kemudian dipertanyakan entrepreneurship-nya. Ya, jadi innovative ability itu juga dibentuk secara kolektif, jadi nggak hanya satu individual. Oleh karena itu, kita beranjak entrepreneur organizational theory ini dalam strategic communication, kita selalu mengandalkan sistem. Jadi tidak hanya per individu, karena kalau per individu itu cuma bisa entrepreneur tapi sisanya ketinggalan, nah dia juga bisa tenggelam gitu. Jadi orientation and innovation itu adalah aspek yang kedua. Nah, oke, sekarang dimensi yang ketiga dari entrepreneurial organization ini dalam strategic communication ini apa? Yang ketiga ini adalah transformative leadership atau visioning. Ya, dia mempunyai keinginan atau mempunyai inovasi dari sisi leadership, dan dia juga atau orang ini yang berpikir strategis ini, dia bisa menciptakan leadership yang membawa perubahan atau transformation. Nah, selain itu, strategic communication, kalau kita hubungan dengan strategic communication, itu ada proses di mana dia juga berpikir untuk jauh ya, ada vision di situ. Sehingga kalau ada vision maka ada objektif, ada atau tujuan. Jadi dia bisa menyampaikan visi dan tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, sehingga terjadi transformasi dalam hal leadership. Jadi yang ketiga adalah transformative leadership and visioning. Oke, nah sekarang yang keempat, ini adalah yang disebut sebagai enactment. Nah, apa itu enactment? Enactment itu sebenarnya adalah proses di mana mereka mencoba untuk mengaktifasi atau mencoba menciptakan peluang bagi individu untuk melakukan interpretasi terhadap kehidupan di sekitarnya atau terhadap meanings ya, meanings making. Nah, enactment ini sebenarnya
sangat strategis ya, karena di sini ada proses bahwa ada proses di mana ada skenario dan case enactment. Nah, skenario itu maksudnya apa? Skenario enactment ini adalah menciptakan beberapa kesempatan, ya, menciptakan beberapa kesempatan dan peluang. Sedangkan case enactment ini adalah dia menciptakan peluang melalui stakeholder, yang mana stakeholder ini akan membantu dia, atau network ini akan membantu dia untuk accomplish atau mencapai goal dan tujuan. Nah, jadi proses enactment ini proses meaning making ya, membuat arti, mengartikan, membuat kebijakan, membuat decision making yang mana dia bisa menggunakan lingkungan sekitarnya untuk dia pakai sebagai bagian dari pencapaian tujuan.